Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam Islam dan isu kontemporer. Bab 1, perdamaian dan kerukunan antar agama. Melanjutkan, mungkinkah tingkatan akan berbeda jika otentisitas sama? Bagian kedua, siapakah Rasul yang membawa agama dan ajaran yang paling sempurna bagi dunia? Mengenai fenomena universal ini, tidak ada kekecualian. Sebagai contoh, Al-Quran telah berfirman yang artinya adalah, maka bagaimanakah keadaan mereka ketika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, dan kami akan mendatangkan engkau sebagai seorang saksi terhadap mereka ini. Quran surah 4, surah An-Nisa ayat yang ke-42, dihitung dengan basmalah. Setelah memahami dasar pemikiran, selanjutnya kita akan meneliti status Nabi Muhammad SAW, Nabi suci umat Islam menurut Al-Quran. Pernyataan yang paling tegas dan tak terbantah menyangkut Rasul umat Islam ini adalah ayat yang paling sering dibahas di dalam Al-Quran, yakni yang artinya, Nabi Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari antara kaum laki-lakimu, akan tetapi ia adalah Rasul Allah dan materai sekalian Nabi, khataman nabiyyin, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah 33, yakni surah Al-Ahzab ayat 41. Di sini kata khotam dalam bahasa Arab memiliki banyak pengertian, namun esensi dari gelar khataman nabiyyin tanpa keraguan sedikit pun adalah merupakan yang terbaik, agung, pamungkas, kewenangan tertinggi, seseorang yang mencakup semuanya, dan pengakuan atas kebenaran lainnya. Terdapat di dalam Kamus Bahasa Arab ayat lainnya yang mengemukakan ketinggian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ungkapan bahwa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sempurna dan lengkap. Ayat yang berbunyi sebagai berikut: hari ini telah kusempurnakan agamamu bagi manfaatmu, dan telah kulengkapkan nikmatku atasmu, dan telah kusukai bagimu Islam sebagai agama. Yakni terdapat di dalam Quran surah 5, surah Al-Maidah ayat yang keempat. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan tadi adalah bahwa dari semua Rasul yang membawa agama dan ajaran yang paling sempurna bagi dunia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan semua nabi-nabi. Bila pandangan ini dikembangkan terus, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kitab yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjaga dan terlindung kemurniannya. Dengan demikian, tidak saja ajaran yang dibawa tersebut adalah sempurna, tetapi juga bersifat abadi. Kitab itu akan tetap terpelihara murni dari perubahan-perubahan dalam semua ayat-ayat, sebagaimana saat diturunkan kepada wujud penegak suci agama Islam. Sejarah sepanjang 14 abad terakhir telah membuktikan kebenaran pernyataan tadi. Berikut adalah beberapa ayat yang berkaitan dengan hal itu, yang artinya adalah, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan peringatan ini, dan sesungguhnya kamilah pemeliharanya. Quran surah Al-Hijr surah 15 ayat yang ke-10. Di dalam tempat lain dikatakan, bahkan ia adalah Al-Quran yang sangat mulia dalam sebuah batu tulis yang terjaga ketat. Quran surah Al-Buruj surah 85 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Dalam sudut pandang ini, Nabi Muhammad SAW tidak saja dinyatakan sebagai yang paling agung, tetapi juga sebagai nabi pembawa syariat yang terakhir,
yang kewenangannya akan bertahan terus sampai akhir zaman. Jika kita menyatakan demikian, lalu muncullah pertanyaan, apakah pernyataan keunggulan wujud Nabi Muhammad SAW tidak akan menimbulkan permusuhan dan kesalahpahaman para pengikut agama-agama lainnya? Lalu bagaimana kita menyelaraskan pernyataan tersebut dengan tema yang diungkapkan di awal rekaman kita, bahwa Islam menjamin kedamaian dalam semua sisi kehidupan manusia, di mana agama merupakan sisi yang juga penting. Berdasarkan permasalahan inilah saya mencoba menjelaskan pernyataan tersebut secara lebih rinci. Jawaban permasalahan bisa dari beberapa sisi yang diharapkan akan memuaskan rasa ingin tahu seseorang, asalkan yang bersangkutan membuka hatinya dan tidak berprasangka buruk. Itulah para pendengar berita ilahi yang dapat disampaikan berkenaan dengan siapa Rasul yang membawa agama dan ajaran yang paling sempurna bagi dunia. Semoga kita sudah beriman dan senantiasa berada di dalamnya. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.